Salam, apa kabar? Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dengan Galileo Online Service hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, diberkati, dan penuh dengan damai sejahtera. Minggu ini kita memasuki minggu kedua di bulan Mei. Kita akan membahas seri khotbah 5 kebutuhan utama kehidupan. Minggu ini dengan subtema hidup oleh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia sama maknanya dengan anugerah. Dalam perjanjian lama, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada bapa-bapa, leluhur dan bangsa Israel. Sedangkan dalam perjanjian baru, kasih karunia Tuhan ditunjukkannya dengan menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Pemberian kasih karunia ini semata-mata ada di bawah otoritas Tuhan sendiri. Hak prerogatif daripada Tuhan. Apa kasih karunia itu? Kasih karunia adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita. Karena kita tidak pantas untuk menerimanya. Yaitu keselamatan dan hidup kekal. Kita perlu mengetahui apa prinsip-prinsip atau arti daripada kasih karunia. Yang pertama, kasih karunia berarti suatu pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan. Pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan tersebut adalah keselamatan dari Bapa melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kasih karunia berarti suatu pemberian yang diberikan dari pihak yang lebih tinggi, derajat atau statusnya kepada pihak yang lebih rendah. Yang ketiga, kasih karunia berarti pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian. Dalam hal ini, kita manusia tidak memiliki jasa sama sekali dalam menerima dan mengalami kasih karunia yang di dalamnya terdapat keselamatan. Yang terakhir, keempat. Kasih karunia berarti pemberian tanpa membayar atau gratis. Haleluya. Oleh sebab itu, tidak seorang pun bisa membanggakan diri karena memperoleh kasih karunia tersebut. Kasih karunia Tuhan yang dapat mengubah hidup kita. Hanya oleh kasih karunia hidup kita bisa berubah. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 9 dan ayat 10. Firman Allah berkata, karena itu adalah yang penting dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus menyadari bahwa oleh karena kekuatan kasih karunia Tuhanlah hidupnya diubahkan. Dari seorang yang paling berdosa menjadi seorang rasul besar yang mengubah hidup banyak orang. Menjadi percaya dan banyak orang mendapat hidup yang kekal. Pernyataan Rasul Paulus. Oleh kasih karunia aku diubahkan. Dari penganiaya umat Allah menjadi rasul besar. Yang kedua, oleh kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada. Oleh kasih karunia memampukan aku bekerja keras. Semua dapat kulakukan oleh kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia Tuhan itu telah mengubah Rasul Paulus dan juga merubah kita. Kasih karunia Tuhan inilah yang memberi kita kekuatan untuk menanggung beban hidup yang berat. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Keluaran 33 ayat 13 berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Nabi Musa minta kepada Allah untuk memberitahukan jalannya. Supaya Musa mengenal Allah. Terlebih supaya Musa tetap mendapat kasih karunia
di sepanjang hidupnya. Jika Anda ingin terus-menerus hidup dalam kasih karunia Tuhan, belajar kepada Musa. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui firman-Nya dan bersekutu dengannya dengan intim. Ada amin. 5 aspek kasih karunia. Kita belajar saat ini mengenai 5 aspek karunia, kasih karunia. Yang pertama, kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Keselamatan itu gratis. Efesus pasal 2 ayat 8 hingga ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh sebab itu, tidak seorang pun bisa memegahkan diri karena memperoleh kasih karunia tersebut. Kalau Anda tanya 10 orang, bagaimana supaya manusia bisa pergi ke surga? Apakah dengan berusaha sungguh-sungguh, berbuat baik, bersemedi, membayar, bersedekah, melakukan apa saja yang baik-baik? Pastikan jawabannya adalah tidak. Tapi Allah berkata bahwa keselamatan adalah free, gratis, free of charge. Anda tidak bisa mencari itu dengan usahamu. Anda tidak bisa bekerja keras untuk itu. Anda tidak bisa belajar mendapatkannya. Anda tidak bisa merampasnya dari orang lain. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Ada amin? Perbedaan mendasar antara Kristen dengan agama yang lain. Bagi yang lain, agama adalah sebuah sistem untuk meraih perkenanan Allah melalui melakukan sesuatu. Artinya, keselamatan dari usaha mereka diusahakan. Keselamatan tergantung dari hasil usaha. Bagi kita yang orang percaya, pengikut Kristus, Yesus sudah melakukan semua itu. Hanya menerimanya. Sekali lagi saya katakan, keselamatan itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Tugas kita hanya menerimanya. Kita sudah diselamatkan. Kita melayani, kita beribadah, kita berdoa, kita berkorban dan lain-lain. Itu adalah bukti kita sudah diselamatkan. Bukan untuk mencari keselamatan. Ada amin? Satu ilustrasi. Misalnya seorang Kristen datang kepada pendeta dan berkata, "Pastor, apa yang harus saya lakukan supaya selamat?" Pastor ini akan menjawab, "Sorry, bro, Anda terlambat. 2000 tahun yang lalu Yesus berkata, sudah selesai." Artinya, Anda sudah diselamatkan dari 2000 tahun yang lalu. Maksudnya apa, Pastor? Apakah nggak ada lagi yang bisa dilakukan supaya diselamatkan? Pastor itu dengan tegas akan berkata, tidak ada nomor. Hanya percaya saja kepada pekerjaan Kristus di kayu salib. Di zaman perjanjian baru, pekerjaan keselamatan sudah dikerjakan oleh Yesus. Apa yang harus kita kerjakan? Pertama, bagi yang belum percaya kepada Yesus, percaya, bertobat, dan beri dirimu dibaptis. Itulah jalan keselamatan. Bagi kita yang sudah diselamatkan, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada amin? Aspek yang kedua, kasih karunia diterima dengan iman. Kita diselamatkan oleh iman. Saya kembali baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Betapa besarnya kekuatan kuasa kasih karunia Tuhan Yesus ini. Karena oleh kasih karunia inilah kita diselamatkan. Yaitu kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Kita dibangkitkan bersama Tuhan Yesus untuk peroleh hidup yang kekal. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terimalah kasih karunia itu dan bersyukurlah atasnya. Roma 4 ayat 16 bagian A. Jadi janji Allah itu berdasarkan percayanya orang kepada Allah. Alkitab penuh dengan kisah mengenai kasih karunia. Kisah mengenai orang Samaria yang baik hati. Itu adalah satu kasih karunia. Seorang pelacur yang diampuni Yesus dan juga dibela oleh Yesus. Itu adalah satu bukti kasih karunia. Di 2 Samuel 9 mengisahkan mengenai Mephiboset. Cacat, kaki bengkok dan lemah, dibawa ke istana dan diperlakukan sebagai salah satu anak raja. Itu adalah satu kasih karunia mengenai kisah anak yang hilang. Aspek yang ketiga. Kasih karunia tersedia bagi semua orang. Allah tidak membeda-bedakan orang. Semua orang disintainya. Semua orang diberi kesempatan untuk hidup di dalam kasih karunia. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan. Apapun keberadaanmu. Roma 4 ayat 16 bagian B. Bahasa Indonesia sehari-hari. Itu menjadi suatu jaminan kepada semua keturunan Abraham. Bahwa janji itu diberikan kepada mereka sebagai suatu pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Bukan hanya kepada mereka yang taat kepada hukum agama Yahudi saja. Tetapi juga kepada mereka yang percaya kepada Allah. Sama seperti Abraham percaya kepadanya. Sebab Abraham adalah bapa kita semua secara rohani. Semua keturunan Abraham diberi kesempatan untuk selamat. Tapi kenyataannya tidak semua orang mau mengalami kasih karunia itu. Hanya mereka yang percaya kepada Kristus, Anda dan saya. Ada amin. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tersedia bagi semua orang, tetapi tidak semua orang menerimanya. Hanya dia yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Karena kasih karunia itu hanya datang melalui Kristus. Haleluya. Aspek keempat. Kasih karunia itu datang melalui Kristus. Jadi kasih karunia itu clear. Hanya datang melalui Yesus dan dialami oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Kisah 15 ayat 11. Sebaliknya kita percaya dan kita diselamatkan karena belas kasihan Tuhan Yesus. Begitu juga mereka. Kasih karunia datang hanya melalui Kristus, special grade. Kasih karunia khusus. Hanya yang percaya Kristus yang akan mengalami kasih karunia itu. Ada amin. Kasih karunia itu gratis, tapi bukan sesuatu yang murahan. Yesus harus disiksa dan mati di kayu salib untuk itu. Sangat mahal bayarannya. Roma 5 ayat 15b berkata, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jadi lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Oleh satu orang, Adam, semua orang berdosa. Tetapi melalui Yesus Kristus, melalui kasih karunia-Nya, semua isi dunia ini diselamatkan. Saya ingin memberikan satu ilustrasi. Umpamanya kita membuat daftar dosa yang kita sudah perbuat. Dengan jujur kita akan membuat list dosa-dosa yang kita perbuat. Dan kita akan tempelkan di kayu salib. Waktu Tuhan melihat melalui mata kasih karunia-Nya, anakku, semuanya saya sudah bayar dengan lunas. Segala daftar dosamu sudah dihapuskan. Puji Tuhan. Inilah keuntungan kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Aspek terakhir, aspek kelima. Berlaku terus-menerus sampai selamanya. Kasih karunia ini luar biasa. Dia berlaku secara kontinu sampai selama-lamanya.
Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mungkin saudara ada yang masih berpikir-pikir atau tidak mau datang kepada Yesus. Kemungkinan karena Anda takut. Kemungkinan Anda takut Tuhan Yesus akan marah. Mungkin Anda takut Allah akan menunjukkan betapa jahatnya Anda. Mungkin juga Anda diliputi merasa malu. Aib masa lalu yang menguasai Anda. Saya ingin membacakan firman Tuhan ini. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan menunggumu untuk menunjukkan kasih karunia-Nya. Jangan keraskan hatimu. Inilah saatnya Anda mengalami kasih-Nya. Dia siap menolongmu. Dia siap memulihkanmu. Dia siap menyembuhkanmu. Dan siap memberkatimu. Ada amin. Percaya saja. Dan terima kasih karunia. Gratis. Yohanes 1 ayat 16 berkata. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bahwa kasih karunia itu memimpin kehidupan kita dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya ingin menyampaikan kesaksian saya yang saya sudah sampaikan pada ibadah Jumat Agung dan Paskah. Bagaimana kasih karunia Tuhan yang saya sudah alami. Bagaimana saya menghidupi kasih karunia itu. Tahun 1982, saya operasi usus buntu di Rumah Sakit Gunung Wenang Manado. Kasih karunia Allah hadir. Tahun 1996, saya melaksanakan operasi tumor di Rumah Sakit General Hospital Singapura. Kasih karunia Tuhan ada. Tumornya ternyata adalah tumor jinak yang tumbuh di lengan kanan saya menjadi besar. Kasih karunia Tuhan berlaku. Kemudian kasih karunia ini terus bertambah. Lebih besar lagi. Tahun 2011. Operasi jantung. 5 sambungan. Harus dipasang di jantung saya. 5 jam 30 menit bernafas dengan ventilator. Terjadi pendarahan. Kritis. Dada dibelah. Jantung dijahit. Sudah berat. Sangat berat. Kasih Tuhan masih berlaku. Jadi kasih Tuhan itu terus naik. Dan tahun 2012, kecelakaan, lumpuh total, 2 bulan di rumah sakit dan 2 bulan di rumah. Operasi lambung. Lambung besar saya pecah. Makanan dimasukkan melalui selang dipasang di perut saya sebelah kiri. Dan pembuangan kotoran dipasang 2 selang di sebelah kanan. 6 selang yang dipasang. Selang masih lengkap. Harus masuk ruang operasi lagi untuk operasi saraf servikal. Operasi di leher dipasang pin. Sudah berat sekali. Saya sudah menyerah dan pada saat akan operasi servikal. Masuk ruangan operasi saya berkata kepada Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Puji Tuhan. Kasih karunia Tuhan terbesar kedua setelah keselamatan masih berlaku buat saya. Badan ini penuh dengan bekas pisau operasi dari ujung kaki. Urat nadi kiri kanan kaki saya sudah diambil dipindahkan ke jantung. Perut saya semua sudah dioperasi. Jantung, usus besar juga sudah dibelah. Tetapi saya mau katakan, buktinya saya masih ada sampai saat ini. Bukan karena kekuatan saya, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu. Orang percaya harus hidup dari kasih karunia demi kasih karunia berikutnya. Ada amin. Kesimpulan. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan karena satu. Oleh kasih karunia Tuhan, Anda diselamatkan oleh iman. Yang berikutnya, hanya oleh kasih karunia Tuhan yang dapat merubah hidupmu.
dari orang yang jahat, yang berdosa, bertobat, menjadi orang yang dikasihi Tuhan dan memiliki hidup yang kekal. Yang ketiga, kasih karunia Tuhan yang memberi kekuatan untuk menanggung beban yang berat dalam hidup Anda. Tanpa kasih karunia, engkau akan menjadi orang yang lemah. Kekuatanmu terbatas, tapi dengan kasih karunia Tuhan, engkau akan berkata sama dengan Paulus. Yang keempat, kasih karunia Tuhan yang memberi Anda kuasa untuk menjauhkan diri dari kekecewaan dan kepahitan. Hanya dengan kasih karunia Tuhan, kekecewaan dan rasa kepahitan itu akan jauh dari hidupmu. Dan yang berikutnya, kalau yang pertama kita perlu memelihara, menjaga kasih karunia. Yang kedua, bagaimana cara untuk menerima kasih karunia Tuhan? Gampang, simpel, percaya dan menerimanya dengan iman. Yang ketiga, bagaimana supaya Anda tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan? Saya mau ingatkan kembali. Prioritaskan, utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Jadikan dia number one dalam hidupmu. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kasih karunia yang kita terima dari Allah berarti suatu kemurahan yang besar. Kita tidak layak namun tetap dikasihi. Kita berdosa tapi dia mau mengampuni Anda. Kita lemah tapi dia berkenan menopang Anda. Anda bukan apa-apa tapi Anda dianggapnya berharga. Ternyata dia mau mengorbankan dirinya karena Anda. Perhatikan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Selama kasih karunia dicurahkan atas Anda, hidup Anda akan dijamin oleh Tuhan. Di dunia sampai pada kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami percaya, kami amini dengan iman Tuhan. Bahwa kami ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar kasih karunia terus Tuhan curahkan buat seluruh jemaat. Buat seluruh siapa yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Siapa yang melihat live streaming ini. Tuhan, kasih karunia-Mu limpahkan terus Tuhan. Hanya dengan kasih karunia ini kami mampu bertahan Tuhan. Kami kuat hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini. Tapi bersama dengan kasih karunia-Mu kami akan mampu melaluinya semua. Biarlah Roh Kudus Engkau terjemahkan lebih dalam lagi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Supaya kami tidak ada alasan Tuhan untuk takut dalam hidup ini. Bahwa ada kasih karunia Tuhan yang terus mengalir tidak ada habisnya. Sampai kami memasuki hidup yang kekal. Kami terima firman-Mu Tuhan. Dengan mengucap syukur. Kami percaya Tuhan sudah memberkati semua telinga-telinga yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.